Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu yang solih dan solihah, gimana nih kabarnya pagi ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua ya. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar apa sih hari ini? Ya, bener banget, hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi hewan. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak tahu mengenai golongan-golongan hewan dan juga ciri-ciri dari setiap hewan. Karena setiap hewan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, oke. Jadi, hewan itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa sih hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Nah, sedangkan untuk hewan invertebrata sendiri itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi kan tadi hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, untuk invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nih, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Nah, untuk contoh dari hewan vertebrata itu termasuk mamalia, burung, reptil, ikan, dan amfibi. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk hewan vertebrata itu lebih kompleks dan sistem organ yang lebih terspesialisasi dan juga otak yang lebih besar. Jadi, hewan vertebrata itu memiliki otak yang besar dari hewan-hewan yang lainnya. Betul. Selanjutnya, ciri-ciri dari hewan vertebrata. Terdapat tulang pada bagian belakang, tepatnya terentang dari kepala hingga mencapai bagian ekor atau tulang ekor. Kemudian otak pada hewan vertebrata dilindungi oleh tengkorak yang merupakan tulang yang keras dan juga kuat. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan ya bahwa hewan vertebrata ini memiliki otak yang lebih besar. Nah, di sini hewan vertebrata itu otaknya tadi dilindungi oleh tengkorak yang merupakan tulang yang sangat keras gitu. Jadi seperti kita memiliki otak dan juga untuk pelindung otak itu ada tengkorak. Kemudian yang selanjutnya memiliki bentuk tubuh simetris bilateral, yang artinya apabila tubuh hewan vertebrata dibelah akan menunjukkan dua sisi yang sama. Kemudian memiliki beberapa bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan juga tubuh atau badan. Nah, meskipun tidak mutlak dan juga memiliki kelenjar endokrin. Jadi hewan vertebrata ini seperti kita ya. Maksudnya memiliki kepala, memiliki leher, memiliki badan, kemudian memiliki kaki dan sebagainya. Selanjutnya yaitu memiliki susunan saraf yang terdiri atas otak dan juga bagian sumsum tulang belakang. Kemudian memiliki suhu tubuh panas dan cenderung menetap serta memiliki suhu tubuh yang dingin sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, untuk selanjutnya itu tadi ciri-ciri dari hewan vertebrata. Nah, sekarang kita ke hewan invertebrata. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Nah, contohnya hewan invertebrata ini adalah serangga, laba-laba, cacing, siput, kemudian ada bintang laut dan sebagainya. Nah, hewan invertebrata ini berfungsi sebagai sumber makanan bagi banyak hewan yang lebih besar. Jadi, hewan invertebrata ini tidak cukup besar ya. Jadi, cenderung kecil dari hewan-hewan yang lainnya atau hewan invertebrata atau hewan vertebrata. Nah, ciri-ciri hewan invertebrata. Hewan invertebrata itu memiliki tulang endoskeleton keras karena tidak adanya sistem tulang yang kompleks. Beberapa invertebrata cenderung lambat dan berukuran kecil. Jadi, hewan invertebrata itu memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Kemudian, tubuh hewan invertebrata itu terbagi ke dalam bagian yaitu kepala, dada, dan juga perut. Nah, mereka tidak mempunyai paru-paru untuk melakukan pernapasan. Mereka bernapas melalui kulit. Jadi, hewan invertebrata ini melakukan pernapasan atau bernafas melalui kulit dan tidak melalui paru-paru. Kemudian, hewan ini memiliki kerangka yang umumnya ada di luar tubuh. Nah, maksudnya kerangka yang ada di luar tubuh ini mungkin anak-anak pernah melihat kepiting ya. Nah, kepiting itu kan ada cangkangnya tuh. Nah, itu maksudnya kerangka yang ada di luar tubuh begitu. Nah, kemudian alat ekskresi pada invertebrata tingkat rendah belum ditemukan, sementara itu invertebrata tingkat tinggi belum memusat pada suatu organ. Selanjutnya, sistem saraf masih termasuk sederhana dan pusat sarafnya sendiri belum ada, kecuali pada beberapa jenis hewan yang pusat sarafnya berupa kumpulan simpul saraf atau ganglion. Selanjutnya, melakukan kembang biak secara generatif atau vegetatif.
Selanjutnya, jadi tahukah kamu para ilmuwan mengklasifikasikan vertebrata ke dalam beberapa kelompok? Nah, jadi hewan vertebrata itu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, apa aja sih? Nah, kita bahas ya. Nah, di sini hewan klasifikasi hewan vertebrata yaitu ada mamalia, reptil, pisces, aves dan juga amfibi. Nah, ayo kita bahas mengenai klasifikasi hewan vertebrata. Nah, di sini ada mamalia. Nah, mamalia ini merupakan hewan yang menyusui. Ya, jadi mamalia ini ciri-cirinya itu berdarah panas dan juga melahirkan. Jadi, hewan mamalia ini dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian dia menyusui anaknya. Kemudian memiliki rambut atau bulu untuk apa? Untuk isolasi dan juga perlindungan mereka gitu. Nah, apa sih contohnya hewan mamalia? Contohnya hewan mamalia itu ada kucing, kemudian anjing, kemudian apalagi itu tadi ada musang ya. Nah, jadi hewan yang memiliki berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga ia menyusui anaknya gitu. Kemudian untuk contoh hewan mamalia itu ada kelinci, kemudian kerbau dan sebagainya. Selanjut reptil. Nah, di sini ada hewan reptil ini apa ya? Bisa dikatakan hewan yang melata, hewan melata. Jadi ciri-ciri dari reptil ini dia hewan yang berdarah dingin. Kemudian reptil ini dikenal dengan adanya sisik atau tekstur kulit mereka itu unik gitu. Kemudian reptil ini berkembang biak atau beranak dengan cara bertelur. Nah, contoh dari reptil itu ada ular, kemudian apalagi buaya, terus kadal, terus apalagi iguana dan lain-lain. Nah, ini ada selanjutnya yaitu Pisces atau ikan. Nah, di sini ciri-ciri dari Pisces itu dia berdarah, hewan yang berdarah dingin yang memiliki sisik, sirip, kemudian insang. Nah, hewan ini mereka bereproduksi itu di air. Nah, baik dengan meletakkan telurnya ataupun melahirkan. Nah, ya ikan tahu apa namanya, anak-anak tahu ikannya ada ya banyak jenis ikan. Nah, banyak untuk ikan ini banyak jenis ikan ya. Bisa ikan hiu, ikan salmon, ikan tuna, contohnya itu. Kemudian selanjutnya itu ada aves atau unggas. Nah, unggas itu atau aves ini dia merupakan hewan yang berdarah panas, memiliki bulu, kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh dari aves ini hewan yang termasuk atau tergolong dari aves atau unggas itu seperti ayam, bebek, kemudian burung merpati, terus burung elang dan sebagainya. Jadi aves atau unggas ini hewan yang memiliki sayap ya. Kemudian amfibi. Nah, amfibi ini merupakan hewan yang bisa hidup di dua tempat, yaitu bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Nah, amfibi ini dia berdarah dingin, memiliki kulit yang tipis dan juga lembab. Kemudian mereka meletakkan telur itu berbentuk seperti jelly di air. Untuk amfibi sendiri ini contohnya itu tadi katak. Nah, selanjutnya, nah ini jadi mamalia itu merupakan hewan yang berdarah panas, memiliki bulu atau rambut, kemudian menyusui. Kemudian mereka ini kelompok vertebrata yang paling beragam dan juga termasuk hewan. Contoh hewannya itu ada anjing, ada kucing, ada paus dan juga manusia. Kemudian ada reptil. Nah, reptil ini merupakan kelompok hewan dengan kulit yang kering, bersisik, yang bertelur di darat. Kemudian mereka berdarah dingin dan termasuk hewannya itu contohnya ular, kadal dan sebagainya. Terus ikan. Nah, ini termasuk hewan yang hidup di air yang mana bernapas melalui insang dan bersisik. Nah, contohnya itu ada ikan salmon, ikan tuna, ikan hiu dan sebagainya. Kemudian ada burung atau unggas. Unggas tadi atau aves. Nah, itu merupakan hewan yang memiliki bulu, paruh dan juga bertelur. Mereka berdarah panas dan memiliki struktur kerangka yang unik yang mana memungkinkan mereka bisa terbang. Jadi unggas itu termasuk hewan yang memiliki sayap ya. Contohnya tadi ada ayam, kemudian burung dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada amfibi, ya ini hewan yang
hidupnya itu di air dan juga nanti kemudian pindah ke darat saat dewasa. Nah, atau bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Nah, mereka ini memiliki kulit lembab dan juga bertelur, berkembang biak cara bertelur ya. Terus contohnya itu termasuk katak, kodok dan sebagainya. Selanjutnya, anak-anak ada yang ingin tanyakan terkait hewan vertebrata. Nah, ketiga kita akan lanjut ke hewan invertebrata. Nah, jadi hewan invertebrata pun diklasifikasikan ya atau dibagi lagi. Yaitu di sini ada kepiting, belalang, laba-laba, cumi-cumi, siput. Di sini juga ada kerang. Itu tapi tulisannya ke bawah ya ini. Ini kerang. Nah, di sini hewan invertebrata itu ada antropoda yang mana di sini memiliki ciri berdarah dingin, kerangka luar yang tangguh, tubuh tersegmentasi, kaki bersendi. Hampir semua antropoda itu bertelur atau berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tadi hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini kepiting. Kepiting ini merupakan hewan invertebrata yang mana dengan cirinya dia kerangka luar yang tangguh. Jadi di sini kepiting itu kan punya cangkang ya. Cangkangnya itu kan sangat keras. Nah, itu. Kemudian di sini ada belalang dan juga ada laba-laba. Selanjutnya di sana ada moluska. Nah, moluska ini hewan yang lunak ya. Nah, di sini ciri-ciri berdarah dingin, tubuhnya lunak tanpa segmen, kemudian memiliki cangkang, terus tubuhnya ditutupi oleh mantel dan juga memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Nah, di sini ada cumi-cumi, ada siput, ada kerang gitu. Jadi itu mengenai hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata, anak-anak. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan ya mengenai hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, di sini ibu mendirikan kalian, ibu ada pertanyaan karena tadi ibu sudah menjelaskan mengenai hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Nah, dua penggolongan besar hewan yang benar adalah, nah tadi apa kita sudah ibu sudah menjelaskan, yaitu hewan digolongkan menjadi dua, yaitu hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Jadi jawabannya yang ini ya. Coba kita lihat apakah benar. Iya, benar. Selanjutnya, contoh hewan vertebrata adalah, ayo, apa? Singa laut. Vertebrata itu yang memiliki tulang belakang ya. Burung unta apakah memiliki tulang belakang? Oke. Ada laba-laba, katak, dan juga buaya, cacing, sapi, dan monyet. Coba kita pilih yang ini. Ya, karena singa laut itu memiliki tulang belakang ya. Kemudian selanjutnya ada hewan yang menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Di antaranya adalah, ayo apa? Ayo apa? Kura-kura, ular, buaya, platypus, paus, dan cacing. Kemudian cacing, ular. Ayo, kita coba. Ya, benar, siput, ular, dan cacing. Kelompok hewan vertebrata adalah, ayo tadi sudah dijelaskan atau digolongkan bahwa hewan vertebrata itu ada beberapa. Ini ya, mamalia, reptil, dan juga amfibi. Nah, makna dari kata vertebrata adalah, ayo tadi vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Berarti vertebrata adalah tulang belakang. Apakah betul? Coba kita lihat. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya. Nah, ini ikan termasuk hewan apa? Vertebrata. Coba kita lihat. Nah, benar ya, hewan vertebrata. Jadi ikan itu merupakan hewan vertebrata. Oke, selanjutnya. Ayo, ini hewan apa? Gurita. Dia tidak memiliki tulang belakang ya, berarti jika tidak memiliki tulang belakang merupakan hewan ya invertebrata, benar. Nah, ini memiliki gajah merupakan hewan ini dia hewan memiliki tulang belakang karena dia ada ekornya ya, jadi di bagian dari kepala sampai ke bawah itu ada ekornya, ada tulang belakangnya, berarti ya merupakan hewan vertebrata. Coba kita sih, nah benar. Nah,
Cacing, dia tidak memiliki tulang belakang, berarti hewan termasuk ke dalam jenis atau golongan? Ya, invertebrata. Nah, ini hewan apa ya? Iya, anjing laut. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir, iguana menggunakan titik-titik untuk bergerak. Berarti iguana ini tadi apa? Dia memiliki tulang belakang, berarti bergerak menggunakan kaki. Coba kita lihat. Ye, benar. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan atau kita sudah belajar mengenai hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Yang mana selanjutnya kita tadi sudah mengerjakan soal terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang hewan vertebrata dan juga invertebrata. Nah, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.